Halo Sobat Kredibel, semoga semua dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk melanjutkan sesi belajar kita. Sebelumnya, kita telah sama-sama mempelajari tentang bentuk dukungan pemerintah dan jaminan pemerintah dalam KPBU. Kini, PP akan memandu Sobat Kredibel untuk memahami resiko dalam KPBU. Bagaimana? Apakah Sobat Kredibel sudah siap? Kita lihat infografisnya ya untuk kita sama-sama pelajari. Let's go! Salah satu karakteristik utama dari proyek KPBU adalah adanya transfer resiko yang signifikan dari pihak pemerintah ke pihak badan usaha. Badan usaha umumnya dianggap lebih mampu mengelola resiko tertentu dengan biaya yang lebih rendah melalui penilaian dan pengelolaan peristiwa resiko yang lebih baik. Oleh karena itu, salah satu hasil dari tahap penyiapan adalah kajian resiko yang akan menganalisa resiko proyek KPBU secara optimal untuk mencapai efisiensi yang lebih baik. Pengelolaan resiko yang baik merupakan aspek penting dalam mencapai value for money dalam KPBU karena proyek KPBU mempunyai banyak potensi resiko sepanjang masa perjanjian KPBU yang panjang. Kajian resiko dilakukan melalui analisa resiko dengan cara melakukan identifikasi resiko, mengukur besaran resiko, menentukan alokasi resiko, dan menyusun mitigasi resiko. Yuk kita bahas satu persatu kajian resiko tersebut. Pertama, melakukan identifikasi resiko. Identifikasi resiko dilakukan untuk mengetahui jenis resiko yang mungkin timbul di dalam proyek. Resiko-resiko tersebut antara lain meliputi resiko lokasi, resiko desain, konstruksi, dan uji operasi, resiko sponsor, resiko finansial, resiko operasional, resiko pendapatan, resiko politik, resiko kahar politik akibat perang dan sebagainya, resiko bencana alam, dan resiko kepemilikan aset. Kedua, mengukur besaran resiko. Identifikasi resiko dilakukan untuk mengetahui jenis resiko yang mungkin timbul di dalam proyek. Dalam menentukan resiko, perlu dilakukan pengukuran resiko berdasarkan besarnya kemungkinan terjadinya resiko, serta pengaruhnya yang paling signifikan terhadap kelangsungan proyek KPBU ini. Maka, disusun suatu kriteria penilaian resiko yang dilihat dari peringkat kemungkinannya untuk terjadi dan peringkat konsekuensi resiko tersebut. Perhitungan besaran resiko dapat menggunakan berbagai macam cara yang sudah umum digunakan pada perhitungan resiko, seperti simulasi menggunakan pilihan skenario, simulasi Monte Carlo, dan lain-lain. Pada dokumen kajian prastudi kelayakan, perhitungan risiko harus dilakukan secara kualitatif karena akan digunakan pada analisa value for money. Untuk memahami konsep perhitungan besaran risiko, berikut ilustrasi perhitungan risiko secara kualitatif. Ilustrasi model penilaian kualitatif dampak resiko dapat dilihat dalam tabel infografis berikut. Untuk memahami konsep perhitungan besaran resiko, berikut ilustrasi perhitungan resiko secara kualitatif. Pada perhitungan risiko kuantitatif, dalam kajian prastudi kelayakan, parameter resikonya adalah sebagai berikut. Untuk probabilitas resiko, biasanya dituliskan dalam nominal per 100. Dampak dapat ditulis sebagai besar nilai atau dalam nominal per 100 dari nilai tertentu. Dan, resiko yang merupakan hasil dari probabilitas dikali dampak dapat ditulis dalam nominal per 100 dari nilai tertentu atau sebagai satu besaran nilai. Kajian resiko yang ketiga adalah menentukan alokasi resiko. Tujuan dari bagian ini adalah melakukan pembagian resiko berdasarkan prinsip-prinsip alokasi resiko. Prinsip alokasi resiko adalah resiko sebaiknya dialokasikan kepada pihak yang relatif lebih mampu mengelolanya atau dikarenakan memiliki biaya terendah untuk menyerap resiko tersebut. Jika prinsip ini diterapkan dengan baik, diharapkan dapat menghasilkan premi resiko yang rendah dan biaya proyek yang lebih rendah, sehingga berdampak positif bagi pemangku kepentingan proyek tersebut. Untuk memahami prinsip alokasi resiko ini, yuk kita perhatikan ilustrasi alokasi resiko
pada dua tabel di bawah ini. Kajian resiko KBBU yang terakhir adalah melakukan mitigasi resiko. Mitigasi resiko merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mengurangi dan/atau menghapus kerugian yang mungkin terjadi akibat adanya resiko, yaitu dengan cara membuat persiapan sebelum terjadinya resiko. Tindakan yang dilakukan dapat berupa aktivitas persiapan maupun pembangunan yang dapat mengurangi kerugian akibat adanya resiko. Untuk memahami contoh mitigasi resiko ini, yuk kita perhatikan ilustrasi mitigasi resiko pada tabel di bawah ini. Demikian belajar kita tentang resiko dalam KPBU. Selanjutnya, kita coba simpulkan yuk belajar kita di modul 1 ini tentang gambaran umum KPBU. Namun, sebelum kita belajar tentang hal tersebut, ada 3 buah pertanyaan yang harus Sobat Kredibel jawab.